Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Agus Arif Rahman, dengan Arif. Saya adalah penulis buku pengadaan pemerintah, ya. Jadi ini buku saya adalah penerbit Gramedia, panduan dokumentasi. Kemudian ini adalah buku yang kedua saya, yaitu buku kerja pejabat pembuat komitmen, yang bisa Anda dapatkan di berbagai buku di Indonesia dan beberapa online shop seperti ini, ya, di beberapa online shop seperti tertera di bawah ini, ya. Oke, seperti ini. Oke, ini adalah identitas saya sekilas. Saya adalah fungsional pengelola pengadaan. Juga saya aktif di Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia dan Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Kawan-kawan seluruh insan pengadaan, pelaku pengadaan di seluruh Indonesia, pada video singkat ini izinkan saya berbagi sharing mengenai salah satu masalah, ya, salah satu kendala yang kita carikan strateginya, ya, yaitu terkait pengadaan yang sifatnya konsolidatif yang menyebabkan akun pada HPS itu lebih dari satu, ya. Jadi bagaimana kita menyusun strategi untuk pengadaan seperti ini? Strategi tender untuk pengadaan dengan lebih dari satu akun pembayaran, ya, seperti itu. Nah, perlu strategi khusus, ya, karena memang pengadaan seperti ini tidak diatur di berbagai peraturan pengadaan di Perpres 16 dan turunannya, sehingga kita harus membuat strategi khusus yang sedemikian tapi tidak melanggar hukum, ya. Aturan main kita tentukan di dokumen pemilihan strategi khususnya ini. Mengapa ini perlu dilakukan strategi khusus? Karena untuk menghindari gagal bayar, kawan-kawan, ya. Barangkali Anda belum pernah menjalankan, tapi di banyak cerita, khususnya di kawan-kawan kami, ya, di BMKG, ya, yang pengadaannya itu banyak pengadaan alat-alat khusus, berteknologi khusus dan berteknologi tinggi, misalkan seperti itu. Nah, itu kalau menemui hal seperti ini yang menyebabkan HPS itu melebihi akun itu, sehingga tidak bisa dilakukan pembayaran, ya, tidak bisa melebihi pagu, tidak bisa dilakukan pembayaran, ya. Sebenarnya melebihi HPS tidak masalah, tapi masalahnya adalah di SPSE tampilnya seperti ini, ya. Tampilnya adalah seperti ini, totalnya saja yang tampil di bawahnya, ya. Berapa nilai HPS pada mata akun 523121, kemudian pada mak 523123 tidak terlihat, ya, tidak terlihat pada daftar kuantitas SPSI, ya. Dan sehingga ini akan berpeluang nantinya penyedia bisa saja menawarkan barang yang lebih tinggi dari HPS atau dari pagunya. Kalau dari HPS-nya masih belum terlalu apa, pagunya, ya. Sehingga kita perlu membuat strategi. Bagaimana strategi? Strategi ini adalah pilihan, ya. Silakan Anda melakukan, ini adalah strategi supaya tidak terjadi gagal bayar, ya. Dan itu harus tertera di depan, harus jelas clear di depan supaya tidak menimbulkan potensi masalah di belakang. Caranya bagaimana? Caranya adalah, ya, pada spesifikasi teknis berikanlah klausul HPS per akun dan ketentuan. Harga penawaran tidak boleh melebihi HPS per akun pembayaran. Ya, harga penawaran tidak boleh melebihi HPS per akun pembayaran. Walaupun sebenarnya melebihi HPS tetap bisa dibayarkan asalkan pagunya masih cukup. Tapi karena kita kan tidak mungkin, ya, kita menjelaskan akun ini pagunya sekian, akun ini pagunya sekian, ya, sekalian saja HPS-nya adalah HPS akun. Kita menggunakan istilah HPS akun saja sekalian, ya, ditentukan pada spesifikasi. Di mana tempatnya bisa ditaruh di spesifikasi jumlah, ya. Ditaruh di spesifikasi jumlah. Kalau Anda mengikuti LKPP tentang juknis perencanaan pengadaan, salah satu struktur tag adalah spesifikasi jumlah. Anda taruh di situ. Kalau Anda sudah taruh di situ, para PPK, nanti pekerjanya tinggal meneruskan, nih. Ditambahkan tadi pada lembar data pemilihan. Jadi ditambahkan klausul apabila melebihi HPS per akun maka akan digugurkan pada evaluasi harga. Jadi harga penawaran tidak boleh melebihi HPS per akun pembayaran. Kemudian apabila melebihi HPS per akun pembayaran maka akan digugurkan pada evaluasi harga. Contohnya ini contohnya, nah seperti ini nih. Ini adalah sumber dana, ya, misalkan ini HPS seperti ini, pagu
dijelaskan seperti ini pagunya HPS. Dan ini adalah HPS ya. Ini adalah HPS. Kemudian totalnya ini sama. Ya, totalnya ini sama menghasilkan HPS yang sama dengan yang total di SPSI. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kasih tambahan, apabila Anda menawarkan per akun melebihi angka di atas, maka Pokja Pemilihan akan menggugurkan penawaran Anda pada evaluasi harga. Ya, ada juga alternatif yang lain lagi, ya kawan-kawan PPK. Ini Anda tidak tentukan, Anda bisa isi pagunya sekalian, pagu akun ini sekalian. Jadi hingga totalnya tidak sama dengan ini, karena ini adalah total yang ada di tadi ya, yang ada di sini nih. Nah, yang ada di sini ini adalah total HPS akun, tapi kan tidak terlihat. Tapi yang Anda terangkan di sini adalah kita tulis di sini adalah pagunya. Anda bisa menggunakan ini pagunya, silakan. Artinya sepanjang penawaran Anda tidak melebihi pagu pada akun itu masih bisa diterima. Ya, jadi Anda bisa mengisi ini dengan HPS akun atau HPS atau pagunya sekalian. Tapi dengan catatan ini jangan sampai tulis pagunya, ini tetap HPS-nya. Ya, ini tetap HPS-nya. Dan ketentuan ini mengikuti yang di atasnya. Kalau ini ditulis HPS akun ya HPS akun, atau pagu kalau pagu ya pagu. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan lagi strateginya di pemberian penjelasan di unvising. Nah, contohnya seperti ini nih di unvising. Oke, nah ini contohnya. Nah, ini seperti ini contohnya. Ya, tadi yang di sumber dana tadi ya, ditaruh di sumber dana di LDP, di copy di sini. Ya, seperti itu. Sama. Ya, dengan seperti ini kalau terjadi misalkan ya terjadi sanggahan atau masalah atau apapun misalkan terhadap penyedia ya, misalkan itu tidak, maka sudah jelas karena sudah clear di depan. Misalkan sudah ada pemenang nih, sudah ada pemenang. Kemudian dari evaluasi kualifikasi, administrasi, kualifikasi, teknis, misalkan dia lulus. Nah, pada saat evaluasi harga ternyata dia malah melebihi pagunya misalkan, tapi totalnya tetap di bawah HPS. Secara pengadaan dia lulus sebenarnya. Ya, HPS adalah plafon penawaran sebenarnya. Tapi ya karena kita membuat aturan main sendiri, ditambahkan penambahan strategi sendiri untuk dijadikan dasar. Ya, sekali lagi ini adalah strategi. Ya, maka kita punya alasan untuk menggugurkan. Ya, kalau nggak digugurkan percuma juga, kawan-kawan, nggak bisa dibayar nanti ujung-ujungnya. Ya, seperti itu. Dengan kita menuliskan seperti ini, dengan di spek ditulis, di LDP ditulis, di unvising pemberian penjelasan ditulis, maka kita jadi punya alasan kalau misalkan diprotes. Ya, seperti itu. Ya, ada alternatif yang lain lagi. Ya, beberapa alternatif saya berikan, nanti keputusan silahkan di Anda sendiri. Alternatif yang lain, semua yang tadi saya ceritakan tidak perlu dilakukan. Biarkan saja apa adanya, ya. Nanti yang penting kan penawaran di bawah HPS, ya. Nanti setelah akan melakukan penandatanganan kontrak, ya PPK melakukan revisi anggaran menyesuaikan penawaran pemenang tadi, menyesuaikan hasil kontrak tadi. Ya, itu juga alternatif. Silahkan Anda mau memilih beberapa alternatif tadi, silahkan. Yang penting ini adalah fakta yang terjadi di lapangan terkait paket-paket pengadaan yang mata akun pembayarannya lebih dari satu. Ya, saya kira seperti itu. Terakhir, pesan moral, Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, ini juga pesan itu untuk saya pribadi juga, bahwa apapun yang Anda lakukan di pengadaan, jangan korbankan orang-orang yang menunggu Anda di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.